kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau sukacita kami Tuhan. Everybody say, oh 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 oh, oh oh sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, amin. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. We praise your name, Jesus. Hari ini mari kita menyembah Tuhan bersama-sama, karena Dia Allah yang layak disembah. Yesus Allah Raja kita layak ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah namanya di antara setiap umat yang mengasihi Dia. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus Tuhan, amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu,
selama-lamanya. Kau yang layak menerima setiap pujian dan sembahan dari umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Saya lepas dulu. Apa kabar semuanya? Saya berdoa Anda semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan masih di dalam tema besar setahun di gereja kita, yaitu The Year of God's Guidance atau Tahun Tuntunan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan judulnya adalah When We Don't Understand, atau ketika kita belum mengerti. Tapi sebelumnya, let's pray together. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan biar firman Tuhan yang kita tanam ini akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang when we don't understand atau ketika kita belum mengerti kenapa gitu ya. Saya berdoa ini akan menjadi sebuah tuntunan bagaimana setiap kita bisa mengambil respon yang benar di saat situasi hidup yang kita alami saat ini itu susah untuk dimengerti, susah untuk dimengerti. Nah, pernahkah kita ada di dalam posisi di mana kita bertanya-tanya, kenapa ya kok ini diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Apa maksud Tuhan ya? Kenapa ini sukar dipahami? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa aku diizinkan untuk melalui semuanya ini? Nah, yang berbahaya adalah ketika kita mulai mempertanyakan Tuhan di saat justru seharusnya kita harus lebih mempercayainya. Anda mengerti maksud saya? Jadi kita lebih mempertanyakan tentang kalau Tuhan itu baik, kenapa hal ini terjadi? Kenapa ini diizinkan terjadi? Dan ada berbagai macam pertanyaan yang kita betul-betul nggak ngerti dan membuat kita meragukan semuanya. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan nggak tersinggung. Tapi justru Dia akan memakai segala hal yang terjadi dalam hidup kita untuk memperkenalkan pribadinya, untuk memperkenalkan rencananya lebih lagi kepada kita di dalam perjalanan hidup kita. Sampai di satu titik nanti, jemaat Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sampai di satu titik nanti kita menjadi tidak salah paham lagi. Dan kita bisa berkata seperti dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Mungkin dulu kita belum mengerti, tapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saya berdoa kalau hari ini Anda penuh dengan berbagai pertanyaan, why, I not understand, aku nggak ngerti apa maksud Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang disampaikan hari ini itu menjadi blessing buat Anda untuk semakin mempercayai Dia lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang kelima itu berkata sangat jelas gitu ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, sama seperti manusia tidak dapat mengetahui jalannya angin, atau bagaimana tubuh bayi dibentuk dalam kandungan ibunya, dan nafas hidup dihembuskan ke dalamnya, demikian juga manusia tidak dapat mengetahui cara kerja Allah. Wow, ini menarik sekali. Dalam terjemahan The Message berkata, just as you will never understand the mystery of life forming in a pregnant woman, so you will never understand the mystery at work in all that God does. Jadi benar bahwa memang manusia itu sangat terbatas. Betul Bapak Ibu? Jadi semakin kita mencoba mengetahuinya, semakin kita menyadari betapa terbatasnya kita nggak nyampe ini ya, nggak nyampe. Semakin kita pengen tahu, semakin mungkin kita jadi mengerti bahwa aku ini manusia yang terbatas. Bahkan Mazmur Daud di dalam Mazmur 139 ayat ke-17 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, betapa sulitnya pikiranmu bagiku ya Allah, dan betapa banyak jumlahnya. Jadi hari ini dari ayat-ayat yang kita baca ini menyadarkan kita memang rencana Tuhan tidak terselami.
Karena memang kita manusia yang terbatas. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sadari ini bahwa yang terpenting bukanlah kita harus tahu segala sesuatu di depan, tapi yang terpenting kita harus percaya pada Yesus sang pemegang masa depan. Amin. Itu jauh lebih penting. Karena bahkan Pastor David pernah mengatakan kalau kita tahu segala sesuatu di depan malah kita nggak mau bergerak karena kita takut atau karena kita khawatir. Tetapi percayalah di dalam setiap musim hidup kita, Dia berjalan bersama kita untuk kita bisa melewatinya karena Dia gembala yang baik. Amin. Jadi yang terpenting bukanlah kita harus tahu segala sesuatu di depan, tapi yang terpenting kita harus percaya pada Yesus sang pemegang masa depan. Sudahkah kita percaya kepada Yesus? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Jadi sebenarnya apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, lebih dari sekedar kita berkata, Lord, I don't understand, aku nggak ngerti. Seharusnya kita berkata, Lord, I trust you. Tuhan, aku percaya kepadamu. Karena Mazmur 31 ayat ke-14 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, powerful sekali. Tetapi aku mempercayakan diriku kepadamu ya Tuhan. Aku berkata, hanya Engkaulah Allahku. Umurku ada dalam tanganmu. Amin. Di saat kita nggak ngerti kenapa ini terjadi, justru ini waktunya kita semakin mempercayakan hidup kita kepada sang pemegang masa depan. Aku mempercayakan diriku kepadamu ya Tuhan. Tapi memang Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kecenderungan kita saat kita sedang menghadapi situasi yang tidak dimengerti ya, sewajarnya manusia, adalah mencari siapa yang bisa disalahkan. Betul nggak sih? Siapa yang bisa disalahkan? Itu pun dulu saya lakukan. Karena people like to find someone or something to blame. Orang suka mencari sesuatu atau seseorang untuk disalahkan. Dan jika tidak ada yang bisa disalahkan, gitu ya. Jika tidak ada yang bisa disalahkan, endingnya kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Iya kan? Kita bisa menyalahkan diri kita sendiri dan menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi. Karena sekali lagi people like to find someone or something to blame. Kenapa ini terjadi? Salah siapa? Kenapa? Siapa yang bisa disalahkan? Kalau semua nggak bisa disalahkan, kita menyalahkan diri sendiri. Atau paling parah kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Why Lord? Gitu ya. Nah, ada satu kisah yang menarik dalam Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yang saya berdoa ini akan membuka mata rohani kita. Supaya kita sadar bahwa dalam segala sesuatu God is good. Amin. Ini menceritakan tentang orang yang buta sejak lahirnya. Yuk kita akan baca sama-sama. Mari kita akan baca di dalam Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dalam terjemahan The Message, powerful sekali jawab Yesus, lebih jelas lagi dikatakan seperti ini. Jesus said, you're asking the wrong question. You're looking for someone to blame. There is no such cause effect here. Look instead for what God can do. Saya terjemahkan berkata seperti ini. Yesus berkata, kamu mengajukan pertanyaan yang salah. Kamu sedang mencari seseorang untuk disalahkan. Tidak ada sebab akibat di sini. Lihatlah pada apa yang Tuhan bisa kerjakan dan lakukan dalam hidupnya. Amin, Bapak bisa dikasih Tuhan. Jadi bukankah kadang kita seperti itu? Ketika ada sesuatu yang terjadi, tiba-tiba terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak mengerti, we not understand kenapa itu terjadi, gampang sekali kita menyimpulkan segala sesuatu, atau mencoba menyalahkan segala sesuatu. Salah siapa ini? Siapa ini? Siapa yang berdosa? Siapa yang ngelakuin ini? Kenapa ini? Saya sedang tidak berteori, Bapak bisa dikasih Tuhan. Karena beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan keluarga juga mengalami hal-hal yang tidak mudah. Sampai kadang kita nggak mengerti Tuhan kenapa ini diizinkan terjadi dalam keluarga kami. Dan yang paling berbahaya jika hati ini kita mulai tidak kita jaga dengan baik gitu ya. Maka ada rasa menyalahkan diri sendiri itu muncul. Jangan-jangan gara-gara ini aku atau segala macam. Tapi saya bersyukur
keluarga kami saling mendukung dan saling menguatkan. Dan tetap percaya bahwa apapun yang terjadi semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Nah, kembali ke Yohanes 9 tadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ketika murid-muridnya mencari siapa yang dapat disalahkan. Apakah orang ini yang berdosa ataukah orang tuanya yang berdosa? Ini salah siapa? Kenapa ini terjadi semuanya? Tapi jawab Yesus sangat luar biasa. Yesus berkata, kamu mengajukan pertanyaan yang salah. Kamu sedang mencari seseorang untuk disalahkan. Hari ini Yesus ingin mengajarkan untuk setiap kita bahwa look at the bigger picture. Lihat pada gambaran besarnya. Bukan hanya dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi lihat pada gambaran besarnya. Karena jawaban Yesus dalam Yohanes 9 ayat ketiga dalam terjemahan baru berkata seperti ini. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wow. Jadi dari Bible Commentary yang saya baca, inti dari ayat ini adalah di sini Yesus sedang membetulkan pemahaman yang kurang tepat dari murid-muridnya, bahwa tidak setiap pergumulan yang berat adalah akibat karena kesalahan seseorang. Memang kadang-kadang ada yang terjadi disebabkan oleh karena pelanggaran dan dosa yang serius, seperti contohnya dalam Yohanes 5 ayat 14. Tetapi tidak selalu. Kadang-kadang penderitaan diizinkan Tuhan karena maksud ilahi, yaitu untuk menunjukkan kemurahan, kasih, dan kuasa Allah. Dan kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam perkara itu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi hari ini satu hal yang harus kita ambil adalah ambillah respon yang benar untuk tetap percaya sepenuhnya kepada rencana dan kedaulatannya. Dia Tuhan yang sangat bisa untuk dipercaya. Jadi buat semua yang sedang menghadapi pergumulan yang mungkin Anda saat ini nggak ngerti kenapa ini diizinkan terjadi. Satu saat nanti, saya berdoa ketika Anda mengambil respon yang benar, saya percaya ada orang yang akan bersaksi dan berkata kepada kita gitu ya, datang kepada kita atau bersaksi berkata, terima kasih ya untuk keputusan-keputusan dan respon yang benar yang sudah kamu ambil waktu kamu sedang mengalami masa kesesakan. Ternyata itu menginspirasi aku, itu menguatkan aku untuk berkemenangan menghadapi pergumulan yang aku sedang hadapi. Dan saya percaya karena peristiwa itu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pastor Rick Warren pernah berkata bahwa many times our greatest ministry come from our deepest pain. Banyak kali pelayanan kita yang sangat berdampak lahir dari pengalaman-pengalaman yang berat dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya saat kita tetap mengambil respon yang benar, kita akan melihat suatu saat segala hal yang kita lalui ini adalah karena satu alasan. Amin. You will see everything you went through was for a reason. Karena lewat peristiwa-peristiwa yang sedang kita hadapi, mungkin sedang kita hadapi atau sudah kita lewati, itu bisa menguatkan orang lain untuk bangkit dan kembali mengalami Tuhan dalam hidupnya. Apa yang sedang kau lalui, itu akan jadi kesaksian hidup yang akan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena dari hidup akan menyentuh kehidupan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi hari ini daripada kita sibuk berkata, I don't understand, lebih baik kita berkata, Tuhan, aku percaya peristiwa yang aku sedang alami ini pasti akan menjadi kesaksian yang luar biasa yang akan membangkitkan orang-orang untuk terus percaya dan berserah kepadamu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya berdoa ini akan jadi berkat untuk Anda semua. Nah, lalu hal apa lagi? Hal apa lagi yang kita paling sering berkata, we don't understand. Aku nggak ngerti Tuhan, kenapa? Nah biasanya, kalau yang tadi kita sibuk menyalahkan keadaan, menyalahkan sesuatu, yang setelah ini adalah kadang-kadang kita berkata, aku nggak ngerti kenapa, karena aku sudah berdoa, tetapi aku belum mendapatkan jawaban doa. Betul tidak Bapak Ibu dikasih Tuhan? Seringkali itu yang membuat kita mempertanyakan, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa? Aku sudah doa loh, tapi aku belum mendapatkan jawaban. Nah satu kali, beberapa waktu yang lalu saya bersama Pastor Yusuf dengan Evangelis Albert,
Kami melayani di Radio Rema dan kita membahas topik yang spesifik adalah kenapa doa kita nggak dijawab. Dan ini menarik. Pastor Yusuf berkata seperti ini. Sejatinya Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Jadi jangan pernah berpikir, kok Tuhan nggak jawab doaku ya? Sejatinya Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Hanya saja jawaban yang dari Tuhan tidak selalu iya. Dia tidak selalu mengiyakan permintaan kita, tetapi dia selalu menjawab doa kita. Lebih dalam lagi, saat permintaan kita tidak benar, dia akan berkata no. Iya dong. Bayangin kalau anak saya masih 2 tahun minta pisau, apakah saya kasih? Saya akan jawab no. It's danger for you. Itu bahaya buat kamu, gitu ya. Kalau permintaan kita tidak benar, dia akan berkata no. Saat hidup kita yang perlu diproses terlebih dahulu, dia akan berkata grow, bertumbuh, gitu ya. Bukan situasi yang aku mau ubahkan, tapi hidupmu dulu yang aku ubahkan, gitu ya. Bertumbuh. Nah, saat waktunya kita tidak sesuai dengan waktunya, dia akan berkata slow. Walaupun kita bilang, waduh Tuhan terlambat, ini terlambat. Tapi Tuhan akan berkata, tunggu, wait, slow. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Dan kalau yang kita doakan sesuai dengan kehendaknya, dia akan berkata, go, yes. Jadi saya mau katakan, itulah dalam segala situasi Tuhan menjawab doanya dengan kedaulatannya. Jadi kalau kita merasa doa kita tidak dijawab dan kita kecewa dan kita berkata, I'm not understand Tuhan, aku nggak ngerti. Dan kita sibuk mempertanyakan semuanya, kita harus sadari ini. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini jadi blessing sekali buat saya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur hanya dengan doa dijawab atau tidak. Amin. Tapi kasih dan kebaikan Tuhan dibuktikan dengan pengorbanannya di kayu salib. It is more than enough. Itulah yang luar biasa, itulah yang segalanya. Udah segalanya diberikan Tuhan untuk setiap kita. Jadi terlalu dangkal kalau parameter kita Tuhan itu baik apa enggak, itu tergantung jawaban doa kita. Jadi saya mau katakan, bagi semua yang sedang bergumul tentang jawaban doa yang kadang Anda nggak ngerti kenapa masih belum ada jawaban, saya mau katakan kepada Anda semua, apapun yang terjadi, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sekalipun sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dan berdoalah tak peduli apapun yang terjadi. Bagi saya itu namanya kedewasaan. Jadi parameternya bukan sekedar doa dijawab apa tidak, tapi apapun kondisinya, apapun yang terjadi, kita tetap berdoa. Gitu ya. Itulah yang namanya kedewasaan. Karena yang namanya masalah jawaban doa itu adalah kedaulatannya. Amin. Tapi yang pasti benefit ketika kita membangun kehidupan doa setiap hari adalah menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan benefitnya justru ketika kita membangun kehidupan doa, apapun yang terjadi setiap hari itu akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Jadi saya mau katakan hari ini kita mau belajar, jangan hanya berdoa sampai Tuhan mendengar, tapi dengarkanlah tuntunannya saat kita berdoa. Dengarkan direksinya, itu yang penting. Gak ngotot yang, Tuhan kenapa doaku belum dijawab, Tuhan kenapa, why I'm not understand. Bukan hanya ngotot seperti itu. Jangan hanya berdoa sampai Tuhan mendengar, tapi dengarkanlah tuntunannya saat kita berdoa. Kenapa? Saya ingat satu kejadian yang menarik yang dialami oleh rekan kami di Unlimited Fire, namanya Pastor Iman. Satu kali dia pergi ke satu hotel dan dia cepet-cepet gitu ya. Jadi dia mau segera mau buka pintu. Dan saat ketika dia mau buka pintu kamarnya, dia dorong-dorong gitu, gak kebuka. Dia bingung, kenapa ini? Dia coba dorong-dorong lagi, kok gak bisa ya? Dia udah coba segala cara, gimana nih kok? Dia udah dengan cara yang agak-agak, dengan maksa gitu ya, gak bisa. Sampai satu kali dia diam sejenak, oke. Dia coba baca direction-nya, dia coba baca tuntunannya, suruh apa itu? Dan dia lihat, oh ternyata tulisannya bukan dorong, tulisannya geser. Jadi dari awal dia ngotot dorong-dorong ya nggak bisa karena tuntunannya adalah geser. Makanya ketika dia lihat tulisan geser, dia langsung menggesernya dan pintu bisa terbuka. Jadi hari ini bayangkan, gimana kalau kita begitu
mempertanyakan, kenapa Tuhan aku sudah berdoa, Tuhan aku sudah gini. Kita ngotot. Tapi ternyata kita nggak mendengar God's direction di situ. Kita nggak mendengar tuntunannya saat kita berdoa. Kita frustasi dengan kekuatan kita sendiri. Pada akhirnya kita tawar hati, kita mempertanyakan. Padahal yang terpenting adalah dengarkan tuntunannya, dengarkan directionnya. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Amin. Jadi penting untuk mendengar directionnya. Lalu apa directionnya? Apakah tuntunannya itu? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Yakobus 4 ayat yang ketiga dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Bagus sekali. Atau kamu sudah berulang-ulang memintanya kepada Allah, tetapi Dia tidak menjawab doamu. Hal itu terjadi karena kamu memintanya dengan alasan yang salah. Karena kamu mau menggunakannya untuk kesenangan dirimu sendiri. Dalam terjemahan The Message dikatakan, and why not? Because you know, be asking for what you have no right to. You're spoiled children. Kamu anak yang manja untuk memanjakan dirimu sendiri. It's wanting your own way. Ya pantas nggak dapat jawaban. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang bisa menjadi parameter. Bisa kita pikirkan. Kenapa ya? Apakah doaku, ada apa di balik motivasi dalam doaku? Kalau kita berkemenangan di sini, kita clear di sini, saya percaya breakthrough akan terjadi kepada Anda semua. Amin. Yang pertama coba cek. Apa motivasi di balik doa kita yang pertama? Apakah yang aku minta itu pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diriku sendiri? Coba kita renungkan. Endingnya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diriku sendiri? Lalu yang kedua, apakah doaku ini untuk sebuah visi ilahi atau sekedar ambisi pribadi? Ya kalau ambisi pribadi kita ngotot semikian rupa ya tidak berkenan di hadapannya. Gitu kan? Lalu yang ketiga, apakah doaku ini sesuai kebenaran firman Tuhan atau pembenaran diri sendiri? Karena firman Tuhan, suara Tuhan nggak akan bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Jadi coba renungkan, apakah doaku ini sesuai kebenaran firman Tuhan atau untuk pembenaran diri sendiri? Kalau hanya untuk pembenaran diri sendiri, kitalah yang harus berubah. Tadi Tuhan bilang apa? Grow, bertumbuh. Kitalah yang harus diproses. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang motivasinya benar dalam doanya akan berkata, bentuk aku. Gak sekedar berkati aku, tolong aku Tuhan. Bukan sekedar itu, tapi proses aku, bentuk aku, sesuai kehendak-Mu. Lalu orang yang motivasinya benar dalam doa juga fokusnya bukan sekedar Tuhan jawab doaku sekarang, maunya sekarang gitu ya. Tetapi orang yang motivasinya benar dalam berdoa akan berkata, jadikan aku jawaban doa bagi orang lain. Amin. Bukan sekedar Tuhan jawab doaku sekarang, tapi jadikan aku jawaban doa bagi orang lain. Wah, bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia jadi blessing untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tolong dipahami. Bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab doa kita atau tidak mau memberikan terobosan dalam hidup kita sehingga kita kebingungan. Why Lord, I not understand. Aku gak ngerti kenapa. Tapi Dia Tuhan yang mampu. Percayalah, Dia Tuhan yang mampu. Dia Tuhan yang mau. Tapi tentu semua sesuai dengan kehendak-Nya. Semua sesuai dengan kedaulatannya. Semua sesuai dengan rencananya. Tapi satu hal yang harus kita sadari Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa perubahan hidup kita menjadi dewasa di mata Tuhan jauh lebih penting dari sekedar perubahan keadaan dan situasi kita saat itu. Amin. Jadi hari ini mari kita siapkan hati kita. If you receive God yes with praise, you must receive God's no with trust. Amin. Jika kita menerima jawaban ya dari Tuhan dengan sukacita, yes, amin, breakthrough. Tapi kita juga harus mau menerima jawaban tidak dari Tuhan dengan tetap percaya. I trust you, Lord. Rencanamu selalu lebih baik dari rencanaku. Disinilah akan terlihat motivasi dan kedewasaan kita. Kalau kita mau berkata, I trust you, aku tetap percaya kepadamu. Dan pada akhirnya, kita akan mengalami seperti dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dalam terjemahan versi mudah dibaca. Powerful sekali berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan
Karena Tuhan akan menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan dapat dipercayai. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan katakan sekali lagi, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan karena Tuhan menunjukkan kepadanya Tuhan dapat dipercayai. Amin. Dan saya mau katakan, di dalam kehidupan doa, ini menarik sekali. Di dalam satu kehidupan doa, saya sebutkan sebuah relationship, sebuah hubungan. Dan ketika kita membangun hubungan, semakin kuat hubungan itu, akan ada semakin kuat trust di situ. Semakin kuat percaya, rasa percaya di situ. Jadi semakin membangun hubungan, di situ akan ada yang namanya pengenalan. Dan semakin kita mengenal, di situ ada rasa percaya yang kuat. Dan ketika ada rasa percaya yang kuat, di situ ada ketenangan. Walaupun situasi di luar tidak tenang, ketika ada rasa percaya yang kuat, di situ ada ketenangan. Sebaliknya jika kita tidak membangun relationship itu, hubungan itu, kita nggak benar-benar mengenal dia, maka kita akan mudah berasumsi, kita akan mudah mengambil kesimpulan, dan kita berkata, kenapa? Dan kita susah mempercayainya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saat kita berdoa, kita punya relationship with God, sebenarnya itu bukan sekedar sarana untuk kita meminta sesuatu, tapi sarana untuk kita menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Gain trust in God, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa bisa disimpulkan bahwa orang yang tidak membangun kedekatan dan pengenalan akan Tuhan akan mudah kecewa dan cepat menyimpulkan segala sesuatu. Maka gak heran dengan gampang berkata, kalau Tuhan baik, kenapa ini diizinkan terjadi? Kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi? Dan banyak hal yang kita mempertanyakan tentang apa yang terjadi, yang sedang kita alami. Karena orang yang tidak membangun kedekatan dan pengenalan akan Tuhan akan mudah kecewa dan cepat menyimpulkan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika doa belum dijawab atau mukjizat belum terjadi, tetap percaya hatinya. Trust his heart. Dia Tuhan yang baik dan rencananya selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Dan saya juga mau katakan, mari di dalam pendewasaan kita ini, punyailah hati yang lentur dengan Tuhan. Siap sedialah jika Tuhan mengubah rencanamu yang terbatas menjadi rencananya yang terbaik. Karena dia, Tuhan, tahu yang terbaik. Amin. Mari kita renungkan. Apakah hari-hari ini kita sibuk berkata, why not, I not understand? Atau kita justru di dalam kondisi yang tidak mudah itu, kita semakin mempercayainya. Karena Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan melihat lebih dari yang bisa kita lihat. Dia tahu lebih dari yang kita tahu. Dia bekerja dengan cara yang tidak terselami oleh kita. God sees more than we can see. He know more than we know. He work in ways beyond our comprehension. Amin. Jadi percayalah, Tuhan yang tahu lebih dari yang kita tahu. Tuhan yang bekerja dengan cara yang tidak kita terselami. Tapi yang luar biasa adalah seperti ini. Dia juga merasakan setiap pergumulan kita. Amin. Jadi jangan sekedar, ya Tuhan berdaulat, terus aku menderita seperti ini. Bukan seperti itu maksudnya. Dia merasakan setiap pergumulan kita. Dia merasakan. Dia tahu. Ibrani 4 ayat ke-15 berkata seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kalau hari ini kita sudah dalam deepest pain, kita dalam grief, kita dalam kondisi yang berduka, kita dalam kondisi yang nggak ngerti Tuhan kenapa ini diizinkan terjadi, dia merasakan yang kita alami. Engkau nggak sendirian. Amin. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan firman-Nya itu iya dan amin. Dia Tuhan yang sangat baik dan dia merasakan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tapi tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu saya mau katakan,
Apapun yang sedang Anda alami, trust Him. Dia ada di dalam setiap musim hidupmu. Ada satu ayat yang ini sangat menjadi penghiburan buat saya. Ada di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-17 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Amin. Tuhan gak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam kondisi berduka, dalam kondisi yang tidak kita mengerti. Bahkan setiap hari, Dia memikirkan kita. Tidak terhitung betapa seringnya pikiran Tuhan tertuju kepada kita. Dan ketika aku bangun pagi hari, pemazmur berkata, Engkau masih juga memikirkan aku. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Pikirkan itu. Walaupun kita di dalam lembah, walaupun kita dalam kondisi yang aku gak ngerti kenapa ini terjadi, kita tidak ditinggalkan. Karena bukankah yang terpenting di dalam hidup ini adalah Tuhan bersama dengan kita. Bukan sekedar situasinya, tapi dengan siapa kita ada di sana. Dan Tuhan yang bersama dengan kita berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan cari siapa yang bisa disalahkan. Tapi saya percaya apapun yang sedang Anda alami hari ini, itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda. You may not understand what God is doing in your life right now, but you will understand later in the right time. Mungkin kita nggak ngerti saat ini, kenapa? Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupku saat ini, kenapa ini diizinkan terjadi? Tapi pada satu kali nanti Anda akan mengerti di waktu yang tepat kenapa ini diizinkan terjadi dalam hidup. Pada akhirnya kita bisa berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Saya berdoa ini menjadi berkat untuk Anda semua dan supaya cara pandang kita kepada Tuhan benar sesuai dengan firman-Nya. Jangan ukur kebaikan Tuhan dengan sekedar apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi lihat gambaran besarnya. Dan kita akan berubah dari perkataan I not understand menjadi I trust you. Aku percaya kepadamu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu beberapa waktu ini ada orang-orang yang mungkin sedang mengalami kedukaan. Ada orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang mungkin tidak dimengerti. Tuhan, kenapa diizinkan terjadi dalam usahanya atau dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dan banyak hal yang menjadi pertanyaan. Tapi hari ini kami mau stop untuk menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang-orang, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan Engkau Tuhan. Tapi kami mau membangun kedekatan. Karena semakin kami dekat, semakin kami mengenal. Semakin kami mengenal, semakin kami percaya. Semakin kami percaya ada ketenangan di situ. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Kenapa doaku tidak dijawab? I'm not understand. Tuhan, ajari kami Tuhan. Untuk melihat, bukan sekedar ngotot dengan doa kami. Tapi mendengar your direction. Tuntunanmu dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan didapati sebagai orang-orang yang mature. Orang-orang yang dewasa di dalam segala hal. Bukan dengan kuat dan gagah kami. Tapi Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyembah Yesus yang hidup.
Saya percaya Anda semua diberkati pada ibadah pada hari ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang terpenting bukanlah kita harus tahu segala sesuatu di depan, tapi yang terpenting kita harus percaya pada Yesus sang pemegang masa depan. Tapi kalau hari ini Anda bimbang, Anda ragu, karena ternyata Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu, mari hari ini waktu yang tepat untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Berdaulat atas hidupku dan berkuasalah atas hidupku. Oh, saya percaya ketika itu kita katakan, seluruh surga bersukacita karena ada orang yang hidupnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan Dia Tuhan Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Firman-Mu mengatakan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Kau telah sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang terus berjuang dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan, belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Kami juga minta Tuhan pemulihan Tuhan. Dan juga Kau berikan hikmat dan tuntunan kepada para pemimpin untuk bisa bersama-sama menanggulangi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu. Mari jemaat angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari semua yang diberkati bersama-sama katakan, amin.